Oke, semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di pinggir jalan tol Cikampek, yang kemudian di sini ada sebuah rumah magot yang sangat berhasil menurut versi saya menggunakan fasilitas pinggir jalan tol yang niscaya nggak boleh dibangun oleh bangunan tinggi, sehingga pinggiran jalan tol ini amat sangat bisa difungsikan untuk membangun rumah magot BSF untuk pengolahan sampah organik baik kawasan sekitarnya maupun kawasan yang lebih luas. Nah, mari kita lihat seperti apa rumah magot di Cipinang Melayu ini. Kebetulan saya berkesempatan untuk menjadi fasilitatornya, memberikan semangat dan inspirasi pengalaman mengolah sampah menggunakan magot BSF, dan sekarang sudah sangat berkembang luar biasa. Yuk kita lihat rumah magot di Cipinang Melayu ini. Oke, di sini kita akan menuju tempat penimbangannya. Jadi penimbangannya dilakukan di atas sini, tuh ya, hasil-hasil urban farmingnya. Ini nih saya menggunakan pupuk-pupuk juga hasil dari composting menggunakan magot BSF. Wah, Pak Untungnya sudah ada di lokasi ya. Ini tuh, ini kolam ikannya masih baru disposisikan. Gimana? Tinggal sisanya, nggak apa-apa Pak Untung, saya terima. Jadi ini Pak untuk rumah magot di Ragunan Pak. Oke, ini tempat pembesaran ini Pak Untung nih, jagoannya nih. Pagi Pak Untung, sehat? Luar biasa. Gak usah Pak, saya bawa box. Nanti saya tuangin aja ke box Pak. Nah ini ya pembesaran telur-telurnya ya. Kemarin panen berapa kilogram Pak Untung? 70 kilogram. Diambil siapa itu Pak Untung? Pemancing? Bibi. Ah, Bibi. Udah langganan Pak, udah. Udah langganan ya. Luar biasa nih kalau sudah berlangsung, udah punya langganan ya. Ini pembesaran telurnya. Tuh, ini magot BSF yang mau 2 hari sekali 100. Wow, ada yang sudah minta 2 hari sekali 100 kilo. Itulah potensi dari rumah magot ya teman-teman semua. Pemancingan minta 2 hari 100. Kalau HBB berapa beli? Luar biasa, berarti sudah punya pasarnya Pak. Keren. Nah ini ya magot BSF saya. Dan ini tanaman-tanamannya. Oke Pak, nanti langsung tuang ke motor saya aja Pak di atas sana. Oke, yang kita lihat dulu ya. Tuh, karena di pinggir jalan tol teman-teman semua, jadi areanya sangat luas sehingga bisa difungsikan. Makanya saya punya sebuah kepercayaan kalau rumah magot BSF ini kalau misalnya ada di fasum-fasum seperti ini akan jauh lebih bagus, lebih optimal dan bisa difungsikan. Ya tentu bisa tinggal ditata ya, ditata sesuai dengan penataan yang baik ya. Ini kan startup baru mulai dan keren banget. Oke, sekarang kita lihat ya, ini kandang BSF-nya teman-teman semua. Tuh ya, kandang BSF-nya. Di sini terlihat BSF-nya ramai, keren, cakep, menyenangkan sekali. Saya tuh selalu seneng kalau ke Cipinang Melayu ini. Tuh. Ya, ini sudah banyak. Jadi di Cipinang Melayu ini membuat saya optimis bahwa bisa mengolah sampah organik se-Jakarta, bahkan se-Indonesia gitu. Karena sebenarnya lahan-lahan yang tak boleh dibangun dengan bangunan super tinggi atau kemudian bangunan yang mungkin permanen, maka bisa dibuat pengolahan sampah organik seperti di rumah magot BSF ini. Dan kalau teman-teman bertanya aromanya seperti apa, ya aromanya moderat saja di sini. Ya aroma pengomposannya baru tercium di sini. Kalau teman-teman keluar ke daerah sana, ya nggak tercium aroma pengomposannya. Ya ini ya box-box magotnya teman-teman semua. Tuh. Jadi di sini ada yang model rak seperti ini. Dan ini yang keren. Ini yang kemudian saya melihat bahwa tinggal menggunakan box-box magot saja. Box-box triplek seperti ini ya, triplek
triplek berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar triplek 20 atau triplek 21 sudah kemudian bisa membuat box-box seperti ini. Nah, ini kosong karena habis panen. Nah, ini dia nih. Katanya saya tadi dapat sisa-sisanya yang mungkin diambil dari sini. Sementara tadi telur-telurnya sedang baru dalam proses pembesaran. Ini bisa jadi adalah sisa organik yang sudah nggak ada magotnya. Coba kita cek. Ternyata ada, masih ada magotnya di sini. Tuh ya. Ada magotnya. Kalau ini yang tadi sudah dipisahkan. Gemoy. Keren ya. Magot BSF-nya. Menyenangkan sekali. Nah, ini ya boxnya. Di sini ada berapa box nih? Banyak banget teman-teman semua. Jadi kalau lagi kelihatan kosong karena memang baru habis panen. Dan salah satu yang menjadi pelanggannya di Cipinang Melayu ini adalah SPPG. Ya, jadi dapur-dapur penghasil makanan ada sisanya, sisa masakan ya, dan sisa makanannya ya mudah-mudahan itu yang kemudian bisa diolah melalui Magot BSF ini. Jadi teman-teman bisa lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 17 box. Kalau per boxnya ini bisa mengolah sampai 1 sampai 2 kg sampah per hari, maka di sini kapasitasnya sudah bisa sampai 35 kg sampah per hari dan sangat bisa ditingkatkan. Per boxnya ini ibaratnya mau ngolah sampai 5 kg sampah per hari aja juga bisa. Ya, karena tempatnya sangat luas dan sangat proper. Nah, ini sisa organik yang sudah tidak dimakan lagi oleh maggot biasanya. Atau kemudian masih ada ya di sini sebagian. Biasanya ini yang rontokannya nih teman-teman semua sudah terolah, mungkin ada beberapa maggot yang kesaring ke bawah ke sini. Nah, begitu. Seru kan rumah maggot Cipinang Melayu? Silakan teman-teman yang mau belajar bisa mampir ke sini. Boleh yang mau nomor kontaknya kasih boleh japri saya, WA saya, nanti saya hubungkan dengan pengelolanya untuk kemudian nanti janjian waktunya ya, teman-teman semua. Yuk, kita kembali ke atas ya. Jadi jangan lihat makanan nih, makanan. Makanan. Mari kita lihat nih. Pak Untung ngasih makanan. Jadi setelah dari telur ke sini dulu ya, Pak ya? Ya, di sana dulu. Setelah ada sedikit ini. Oke, ini udah agak besar Pak yang ini. Udah agak besar juga kan, ini udah bisa taruh di box besar. Jadi setelah dari telur tadi, dia masuk ke box yang ini nih, teman-teman semua. Tuh ya. Kalau dilihat-lihat tuh udah mulai besar-besar. Masih seminggu lagi panen. Tuh, setiap box ini ada makanannya. Tuh, lihat Pak Untung memberikan makanan ke ini nih. Jadi sehari bisa berapa kilo Pak yang diolah kalau secara umum? Apanya? Sampah organik kira-kira. Kalau ini 40 semua ya 2 sampai 3 kintal. 2 sampai 3 kuintal sekali proses kasih makan. Asik, sehari. 300 kg sampah organik terolah setiap hari di rumah Magot Cipinang Melayu. Dengan catatan pas lagi siklusnya full ya, Pak. Tapi artinya potensinya bisa sampai segitu ya, Pak Untung ya. Mantap tuh. Magotnya sehat-sehat. Nih dia nih yang lagi dimakan. Kasih jaring, Ya. Ini ayam. Oh, ayam suka masuk. Oh, jadi ini jaring-jaring ini adalah untuk melindungi dari ayam. Salah satunya ayam. Ya, burung suka nyerip ya, Pak. Tapi ya makan sedikit. Gitu, teman-teman semua. Tuh ya. Tuh, menyenangkan sekali melihat sisa organik terolah. Ada tempe, sisa ayam. Ini tempenya banyak banget ya, Pak? Sisa itu ya, sisa MBG ya kayaknya ya. Oke, ini Sama sebagian warga juga ada. oke ada dari sampah warga juga ya. Oke, ini ditutup lebih supaya ngejagain dari burung ya, Pak. Oke. Oke. Gitu teman-teman semua. Jadi dari ini menjadi ini ya.
prosesnya saya bisa bilang hanya 1 sampai 2 hari saja. Apalagi kemudian kalau magotnya gedut-gedut ini, paling sehari juga udah habis. Luar biasa. Nah, kita lihat nih Pak Untung ngapain lagi. Ngasih makan lagi. Ya, pokoknya tinggal dicari ya Pak, mana yang kira-kira makanannya udah mulai habis. Kasih. Ini, ya. 3 kintal tuh makannya cuma 3 kali kalau sampai ini kan nggak terbatas sama makan terus karena nggak ada tenaganya yang ngasih makan malam maksudnya ngasih makan tapi nggak pernah dikasih makan. Iya, jadi Kalau malam nggak dimakan cepet dia karena dia malam tuh dia Ya. betul. Jadi sebenarnya maggot selama ada makanan nggak ada libur makannya ya Pak. Makan terus dia. tenaganya buat ngasih makan 5 kintal juga habis sehari. Nah, itu dia. 5 kuintal bisa habis. Jadi potensi maggot BSF ini itu betul-betul bisa mengolahnya sudah tonase teman-teman semua. Tapi memang ada syarat utamanya, yaitu sampah organiknya harus dipilah. Tempatnya lihat aja, ini Cipinang Melayu tidak menggunakan lahan luas, ini bisa mengolah sampai 500 kg sampah sampai sehari. Artinya ya tinggal kemudian kita atur-atur saja dan alokasikan waktunya, dan ya praktis nggak ada baunya ya Pak. Bau tuh cuma karena ada sampah seger aja ya, ketika lagi pengolahan paling nanti sore juga udah nggak bau ini. Karena prosesnya sudah terkompos oleh si maggot BSF-nya. Ya. Tuh, ini makanan yang udah mau habis tuh. Nah, ini Dia mau jadi kupang. ini memang indukan ya Pak ya. Tuh, ini memang tuh, ini indukan yang kemudian nanti akan dimasukkan ke kandang BSF-nya. Gitu teman-teman semua. Makanya saya tuh semakin hari semakin optimis bahwa Indonesia tuh bisa mengolah sampah organiknya se-Indonesia karena kita punya BSF. BSF adalah sebuah larva yang kemudian dia betul-betul serangga yang hidup sepanjang tahun. Lalat BSF-nya sudah tidak makan, sehingga kemudian bukan lalat yang mengganggu. Larva-larvanya juga adalah pakan ternak yang sangat dibutuhkan. Tadi Pak Untung udah cerita ya, ada yang kalau bisa ada 100 kilo setiap 2 hari. Nah, itu potensinya sudah ada. Jadi kalau ada yang nanya pasarnya gimana, pasarnya ada. Pertanyaannya teman-teman yang mau budidaya maggot BSF bisa menyediakan berapa banyak rutinnya. Kalau sudah bisa dapat rutinnya, pasar itu mudah dicari teman-teman semua ya. Nih, menyenangkan sekali. Oke, sekarang kita kembali menuju penimbangan ya. Jadi layout bisa belakangan, yang penting fungsinya terlebih dahulu. Oh, ini nih. Ini dia nih. Jadi ini tong-tong sampah yang kemudian yang bawa ke sini siapa Pak biasanya? Tapi dari ngambil Oh, ngambil. semua iya. Jadi memang Pak Untung ngambil memang. Oke. Luar biasa berarti ya. Tuh. Kalau warga nganterin Warga ada yang nganterin. Ini kok lucu Pak, ada kandang di langit nih, apa nih maksudnya? ini dulu buat kadang di Bekasi. Oh gitu. Jadi ada sampel kalau kemudian bisa aja bikin kandang BSF-nya seperti itu. Gitu. Keren ya, menyenangkan. Selalu menyenangkan di rumah maggot Cipinang Melayu ini, selalu sangat menyenangkan. Sudah pupa ya Pak? Tinggal naruh di kandang sana. Tinggal naruh di kandang. Mantap, keren. Pak, saya beli 5 kilo. Terima kasih ya Pak. Wah, sudah terjadi transaksi. Siap. Wah, ini ya, maggot saya sudah Beratnya 1,40. siap. Ya. Pasti aman, dikasih lebih sama Pak Untung. Makasih ya Pak. Gitu teman-teman semua. Asik kan ke rumah maggot Cipinang Melayu. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar tentang maggot BSF skala kawasan, kita sudah punya rumah maggot Cipinang Melayu yang luar biasa. Saya menuju Ragunan dulu ya teman-teman semua untuk menyetorkan rumah maggot ini.
Nggak apa-apa Pak, aman. Memang tujuannya mau buat ada sebagian buat indukan juga buat di Ragunan ini. Oke, sudah terikat. Saatnya menuju rumah Magot di Korpu PLN Ragunan. Oke, sahabat semua, sudah sampai di lapangan parkir Korpu PLN. Magotnya sudah siap untuk kita bawa ke greenhouse yang ada di sebelah sana. Oke, ini magotnya sudah sampai di rumah magot di Korpu PLN ya, rumah magotnya. Lain lagi dengan yang di Cipinang Melayu, tetapi punya fungsi yang sama. Nanti kita lihat dalamnya. Oke, ini ya magotnya pindah ke rumah baru. Ini dalamnya tuh. Kandangnya seperti ini, struktur pakai baja ringan. Sudah punya alokasi kandang BSF-nya yang mantap di pojokan. Kalau dari dalamnya sih saya melihat ini bisa mengolah mau sampai 500 kg per hari pun bisa. Karena di sini bisa disusun raknya. Nah, jadi di Cipinang Melayu cukup besar dan luas. Sedangkan kalau di Korpu PLN ini paling cuma butuh lahan berapa tuh? Ya, 5 kali 5 meter aja sudah dapat bangunan yang seperti ini dan sudah sangat bisa untuk mengolah 500 kg sampah organik per hari. Saksikan teman-teman semua nih di Korpu PLN ada kolam ikannya, di sana ada kolam ayamnya, di situ greenhouse hidroponik, saya pernah jadi fasilitator juga di sana, dan di sebelah sana ada kandang kambing dan sedang dibangun banyak hal di sini, kata itu buat kolam aquaponik dan banyak lagi yang lagi dibangun di sini. Keren ya, Korpu PLN. Nah, ini jadi rumah magot ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman semua yang lahannya katanya terbatas. Aku nggak punya lahan pinggir tol kayak Cipinang Melayu. Nih, lahan 5 kali 5 meter saja sudah bisa bikin rumah magot yang bagus seperti ini. Udah, tinggal kita masuk ke dalamnya. Ya, ada dilengkapi jaring pinggir-pinggirnya. Siapa tahu ada lalatnya yang lolos, walaupun sebenarnya sih ventilasinya terbuka. Nah, kalau kandang lalatnya yang tertutup seperti ini. Sudah dibagi. Gimana Kak, mau ditambahin 1 box lagi atau 2 box lagi biar jadi 1 box 1 kilo kurang lebih? Oke, sudah dipindah semua ya magotnya. Selamat datang di rumah baru Magot BSF. Begitu teman-teman semua perjalanan dari 2 rumah magot ya, yang satu di Cipinang Melayu, yang satu di Korpu PLN. Dua-duanya punya fungsi yang sama dengan luasan yang berbeda. Yang penting tinggal tentukan mana yang paling cocok untuk rumah magot Anda. Oke, sampai ketemu lagi di video-video rumah Geonet yang lainnya. Thank you. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan magot BSF ataupun composting, monggo silakan sampaikan saja di kolom komentar atau boleh DM atau japri saya. Thank you.